Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sehat buat kita semua. Bertemu lagi dengan saya Rika Lestari. Pada channel ini kita akan membahas seputar ilmu hukum, lifestyle, dan dunia kampus. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan apa-apa saja tips-tips atau teknik-teknik dalam membuat sebuah skripsi hukum. Nah, di sini saya contohkan sebuah skripsi hasil bimbingan mahasiswa saya yang sudah lulus dan sudah berhak untuk menyandang gelar sarjana hukum. Nah, di sini saya contohkan judul dari skripsinya adalah pelaksanaan perjanjian dengan sistem bagi hasil warung cobek dan gopek di Kota Pekanbaru. Ditulis oleh Safira Salsabila. Nah, dalam sebuah skripsi, bagian pertama adalah latar belakang. Apa saja yang harus ditulis atau dibuat dalam sebuah latar belakang? Latar belakang ini adalah dasar ketertarikan seorang mahasiswa atau seorang peneliti untuk mengangkat permasalahan tersebut. Nah, di sini dalam skripsi hukum itu harus ada dasolen dan dasein. Harus ada kesenjangan. Dasolen itu adalah dasar hukumnya, kemudian dasein itu adalah kenyataannya. Nah, itu harus tergambar dalam latar belakang. Nah, di sini karena ini adalah tentang perjanjian, tentu saja harus ada dalam latar belakang itu ketentuan tentang perjanjian, ya, dan ketentuan tentang wan prestasi. Karena di sini dasar ketertarikan penulisan skripsi ini adalah terjadinya wan prestasi dalam perjanjian bagi hasil. Jadi harus muncul dalam latar belakang itu adalah ketentuan-ketentuan dalam KUH Perdata khususnya tentang perjanjian yang membahas tentang perjanjian dan akibat hukum apabila perjanjian itu tidak terpenuhi, yaitu tentang pasal-pasal wan prestasi. Nah, setelah kemudian dasar hukumnya itu dibuat, maka kemudian yang harus ada dalam latar belakang itu adalah fakta atau daseinnya. Apa yang terjadi? Kalau seandainya wan prestasi, sebutkan peristiwa wan prestasi yang terjadi dalam perjanjian tersebut. Nah, itulah yang harus ada dalam latar belakang. Jadi dalam latar belakang ini boleh didukung oleh data-data pra penelitian, ya, data-data pra penelitian di mana memastikan bahwa peneliti itu berhasil atau bisa untuk memperoleh data-data misalnya perjanjiannya, ya. Jadi kalau kita ingin mengambil perjanjian, itu perjanjiannya itu harus ada, ya, harus dipegang oleh mahasiswa atau peneliti. Karena yang teliti adalah bagaimana pelaksanaan isi dari sebuah perjanjian. Jadi yang paling penting perjanjiannya harus ada, ya, dan itu dimasukkan dalam latar belakang. Setelah dasar hukumnya, kemudian masuk perjanjiannya, isi perjanjian, baru kemudian daseinnya atau peristiwa yang terjadi atau kesenjangan yang terjadi. Nah, itu kira-kira yang ada dalam latar belakang. Kemudian masuk pada rumusan masalah, ya. Rumusan masalah ini adalah apa yang ingin dicari oleh peneliti dalam penelitian tersebut. Misalnya kalau di sini adalah bagaimana pelaksanaan perjanjian dengan sistem bagi hasil warung cobek dan gopek di Kota Pekanbaru, ya. Kemudian rumusan yang kedua, kendala, ya. Rumusan kedua adalah bagaimana implementasi azas itikat baik dalam pelaksanaan perjanjian dengan sistem bagi hasil warung cobek dan gopek di Kota Pekanbaru. Jadi dua hal atau dua rumusan masalah inilah yang akan dijawab dalam penelitian skripsi ini, gitu ya. Kemudian tujuan penelitian, berarti ini adalah tujuan untuk melaksanakan atau menjawab dari rumusan masalah tadi. Kemudian ada kegunaan penelitian, ya, itu baik kegunaan bagi penulis
ataupun kegunaan bagi akademisi. Nah, selanjutnya adalah kerangka teori. Dalam kerangka teori itu merupakan pisau analisa, ya, pisau analisa dalam sebuah penelitian. Jadi karena ini adalah penelitian tentang perjanjian, maka rumusan masalahnya itu adalah tentang pelaksanaan perjanjian dan itikat baik, maka dapat digunakan teori-teori tentang itikat baik karena sebagai pisau analisa untuk menjawab permasalahan. Jadi teori ini berkaitan dengan rumusan masalah, ya, bagaimana menjawab rumusan masalah dengan teori-teori yang ada, ya. Nah, kemudian juga bisa dibuat juga konsep tentang wan prestasi dalam perjanjian. Nah, dua ini kemudian yang menjadi pisau analisa dalam menjawab permasalahan tentang pelaksanaan perjanjian dan implementasi itikat baik. Kemudian kerangka konseptual, ya, kerangka konseptual itu adalah hal-hal yang sering muncul nanti secara konsep di dalam penulisan skripsi ini. Ini bisa misalnya karena tentang perjanjian, pelaksanaan perjanjian. Ini bisa dibuat apa yang dimaksud dengan pelaksanaan, ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan perjanjian, menggunakan konsep yang mana, begitu ya. Kemudian bagi hasil itu yang seperti apa, konsep yang seperti apa yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini. Nah, kemudian masuk pada metode penelitian, ya. Pada metode penelitian akan digunakan penelitian apa, jenis apa? Apakah penelitian sosiologis atau penelitian normatif? Nah, karena ini pelaksanaan perjanjian di Kota Pekanbaru, dari judulnya dan dari rumusan masalahnya terlihat bahwa penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau penelitian sosiologis. Maka ini disesuaikan dengan jenis penelitian sosiologis, ya, atau social legal research, ya. Di sini harus dijelaskan mengenai lokasi penelitian, ya, di mana penelitian itu dilakukan, ya. Ini di Kota Pekanbaru, ya. Kalau seandainya penelitian itu tingkat kabupaten, maka bisa dipilih beberapa kecamatan untuk merepresentasikan penelitian itu adalah pada sebuah kabupaten. Kemudian populasi dan sampel atau responden, ya. Nah, ini juga perlu diperhatikan mengenai populasi dan sampel ini atau responden yang digunakan dalam penelitian, ya. Itu adalah pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian. Jadi karena perjanjian ini adalah hubungan hukum dua pihak, maka populasi dan sampelnya adalah pertama adalah pemilik warung gope, kemudian pemilik modal yang memberikan modal untuk pendirian warung gope tersebut. Nah, itu respondennya. Sementara penelitian itu bisa juga diikuti oleh narasumber atau ditambahkan narasumber. Narasumber ini pihak-pihak karena pengetahuannya ini bisa menjawab permasalahan tersebut. Nah, narasumber ini bisa dari seorang akademisi hukum, ya, ataupun praktisi hukum, ya, bisa digunakan sebagai narasumber, ya. Oke, kemudian selanjutnya sumber data, ya. Sumber data itu ada dua jenis untuk penelitian hukum, ya. Karena ini adalah penelitian sosiologis, maka sumber datanya itu ada data primer, ya. Data primer itu data yang diperoleh dari lapangan. Kemudian data sekunder. Data sekunder itu berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Nah, harus disebutkan dalam skripsi itu data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan. Kepada siapa wawancara? Apakah dengan sistem wawancara? Kepada siapa wawancara itu dilakukan? Ini disebutkan, ya, siapa saja yang jadi responden atau narasumber dalam penelitian ini. Kemudian data sekunder, ini ada bahan hukum primer. Ini bahan hukum primer itu adalah bahan hukum yang pokok. Ya, tentu kalau dalam perjanjian tentu adalah KUH Perdata.
Kemudian juga bisa perjanjian ya sebagai bahan hukum primernya. Perjanjian antara pemilik warung gope dan pemilik modal gitu. Kemudian bahan hukum sekunder ini adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer. Ini bisa rancangan undang-undang atau penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan tentang perjanjian. Kemudian bahan hukum tersier ya, ini mendukung bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum sekunder. Nah, ini bisa kamus bahasa kamus hukum ya, kamus hukum bisa digunakan untuk bahan hukum tersier ini. Kemudian masuk pada metode penelitian lainnya, itulah teknik pengumpulan data. Nah, karena ini tentang pelaksanaan perjanjian ya, jadi di lapangan ini menggunakan teknik apa dalam mengumpulkan data. Nah, di sini bisa digunakan wawancara kepada responden. Kemudian bisa dengan kajian pustaka ya. Jadi setelah wawancara ini kemudian diolah ya dengan menggunakan kajian kepustakaan. Nah, kemudian analisis data. Di sini ada dua jenis analisis. Ada analisis kualitatif dan kuantitatif. Nah, kebetulan deskripsi ini adalah analisis kualitatif dengan mendeskripsikan hasil penelitiannya, pengolahan datanya, dan kemudian menarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut dan pengolahan datanya itu. Dan kesimpulannya ditarik secara deduktif dari yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus. Nah, itu untuk bab pertama dan sebuah skripsi. Untuk bab kedua itu adalah tinjauan pustaka. Ya, tinjauan pustaka ini di sini bisa melihat misalnya bagaimana pengertian perjanjian atau tinjauan terhadap perjanjian secara umum ya. Dijelaskan di sini ya tentang mulai misalnya syarat-syarat perjanjian ini bisa dimasukkan di sini ya. Kemudian tahap-tahapan dalam pembuatan perjanjian ya. Jenis-jenis perjanjian, asas perjanjian ini boleh dimasukkan dalam tinjauan pustaka. Kemudian selanjutnya untuk bab ketiga itu karena ini penelitian sosiologis boleh mencantumkan tentang gambaran umum lokasi penelitian. Nah, karena penelitian ini adalah di Kota Pekanbaru, maka bisa dideskripsikan tentang bagaimana Kota Pekanbaru sebagai lokasi penelitian. Kemudian bab keempat ya, bab keempat ini bab penting ya, tentang hasil penelitian dan pembahasan ya. Nah, hasil penelitian dan pembahasan itu menjawab rumusan masalah. Nah, karena tadi ada dua rumusan masalah. Pertama adalah pelaksanaan perjanjian bagi hasil, maka itu dijadikan sebagai judul besarnya, ya, pelaksanaan perjanjian dengan sistem bagi hasil warung cobe dan gope di Kota Pekanbaru. Nah, di sini diuraikan hasil penelitian itu adalah isi perjanjian. Jadi apa saja yang menjadi hak dan kewajiban dalam perjanjian itu dibahas, ya, hak dan kewajiban pemilik warung, hak dan kewajiban dari pemilik modal diuraikan sesuai dengan isi perjanjian. Nah, kemudian dibahas mana dari hak dan kewajiban dalam perjanjian itu yang tidak terlaksana, dengan baik. Kemudian juga dianalisa, ya, dengan teori-teori perjanjian, ya, dengan konsep perjanjian, ya, ini bisa dibahas. Itu gunanya tadi pisau analisa tadi. Nah, kemudian barulah ketika setelah dibahas per item dari hak dan kewajiban dalam perjanjian, baru akan terlihat siapa yang sudah berprestasi dalam perjanjian tersebut. Apakah salah satu pihak atau kedua belah pihak, ya. Oke, itu yang perlu ada dalam rumusan atau menjawab rumusan masalah yang pertama. Kemudian untuk menjawab rumusan masalah yang kedua, implementasi tentang itikat baik. Jadi memang rumusan masalah yang pertama dan kedua itu saling berkaitan. Karena ada pihak yang melaksanakan yang sudah wan prestasi, maka bisa dilihat apakah wan prestasi ini terjadi karena faktor tertentu
yang di luar dari perjanjian, atau ada terkait dengan adanya etikat tidak baik salah satu pihak untuk tidak melaksanakan isi perjanjian. Nah, ini bisa dibahas dengan menggunakan teori-teori perjanjian. Jadi hasil wawancara tadi kita tanya ya, kemudian diukur dengan pisau analisa yaitu tentang asas itikat baik. Nah, itu yang kemudian untuk menjawab rumusan yang kedua. Nah, setelah dapat dari jawaban rumusan masalah pertama, kemudian jawaban masalah rumusan yang kedua, baru bab terakhir, bab penutup ya, kesimpulan. Ingat, kesimpulan ini adalah menjawab atau jawaban dari hasil penelitian. Tentu dia menjawab rumusan masalah yang pertama dan rumusan masalah yang kedua. Nah, dari hasil penelitian ini dapat salah satu pihak yang melaksanakan one prestasi. Jadi dijawab ya, kesimpulannya berdasarkan pelaksanaan perjanjian kerjasama antara pihak pertama selaku pemilik warung cobek dan gopek dan pihak kedua selaku pemilik modal. Kemudian adanya hak kewajiban yang masing-masing tidak terlaksana dengan baik ya. Nah, itu dijelaskan siapa yang sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya untuk menyimpulkan. Nah, kemudian untuk kesimpulan yang kedua juga menjawab rumusan masalah yang kedua. Apakah ada itikat tidak baik salah satunya sehingga menyebabkan terjadinya one prestasi. Nah, ini disimpulkan di kesimpulan. Jadi kalau misalnya rumusan masalahnya 2, ya kesimpulannya juga 2. Nah, kemudian saran ini terkait dengan kekurangan-kekurangan, temuan-temuan yang diperoleh dari kesimpulan tadi. Misalnya terjadinya one prestasi disebabkan oleh apa? Nah, disarankan supaya untuk menyempurnakan atau untuk agar one prestasi tidak terjadi, apa sarannya gitu ya. Nah, jadi hasil penelitian ini harus berguna buat pihak yang melaksanakan perjanjian atau masyarakat ya, sebagai pembandingnya begitu ya, bahwa oh ini ternyata nggak boleh dilakukan hal seperti ini gitu ya. Nah, begitu juga saran yang kedua, itu juga menyarankan apa kekurangan-kurangan yang terdapat dalam hasil penelitian ini, disarankan supaya kemudian pelaksanaan perjanjian ini dapat terlaksana dengan baik. Nah, jadi sarannya juga 2 ya, sesuai dengan kesimpulan tadi. Nah, itulah kira-kira ya tips-tips yang perlu dalam membuat sebuah skripsi khususnya tentang perjanjian. Jadi nanti kita akan membahas lagi bagaimana kemudian skripsi-skripsi yang lain yang kemudian sudah lulus ya, sudah diuji, dan silahkan kalian kalau ada misalnya ingin kita membahas masalah skripsi yang bagaimana, judulnya apa, kita akan mencoba untuk membahasnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat buat kalian semua ketika kalian dalam menulis skripsi ya. Jadi pejuang-pejuang skripsi ya. Semoga apa yang sudah saya sampaikan tadi bermanfaat ya, dan bisa menjadi pedoman untuk kalian dalam proses kalian membuat skripsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe, like, dan share ya video-video saya, supaya nanti video selanjutnya akan semangat untuk dibuat kembali. Terima kasih.